Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak insyaallah. Tapi para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi pada pagi hari ini dalam rangka untuk membahas fikih usrah dalam berdasarkan kitab dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi. Dan kali ini kita akan bersama dengan al-ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Islama Imaduddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kami kembali lagi mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraksi atau memberikan pertanyaannya secara langsung bisa menelpon nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustadz? Nah, alhamdulillah khair. Semoga para jamaah dan kaum muslimin juga sehat walafiat, termasuk kru semuanya sehat. Amin. Amin, insyaallah. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat a'azzani Allah, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allahu Jalla wa'ala, alhamdulillah di hari-hari ini kita senantiasa terus memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allahu Jalla wa'ala atas segala nikmat karunia Allah yang sangat besar kepada kita sekalian, nikmat
di mana sangat terasa keimanan yang ada pada diri kita di hari-hari yang penuh dengan ujian dan cobaan. Di hari-hari yang kematian itu begitu dekat dengan kita semuanya. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat hidup. Nikmat kita bisa beramal saleh. Nikmat kita masih berkesempatan untuk dekat dengan majelis-majelis ilmu. Meskipun kita melalui siaran layar TV kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan wabah dari hadapan kita dan kemudian kita bisa hadir dalam majelis ilmu secara langsung. Namun rasa syukur ini harus senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Allah Jalla wa'ala berkenan menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain untuk kita sekalian. Saudaraku, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, kepada siapa saja yang terus istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua tercatat sebagai umat beliau yang kelak pada hari kiamat kita diizinkan untuk mendapatkan syafaatnya yang agung. Kita diizinkan untuk bisa meminum dari telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hari di mana tidak ada juga naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Dengan kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bagian daripada kita mengikuti sunnahnya, mengikuti ketentuan dan hukumnya. Kita berbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu kita. Karena inilah yang bisa mendatangkan syafaat beliau. Lalu setelah itu kita berusaha untuk terus mempelajari sunnah-sunnahnya dan juga mengamalkannya. Karena ini bukti kecintaan kita kepada beliau dan juga pembelaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, di antara perkara yang harus kita pelajari dan harus kita istiqamah di atasnya adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap ajarannya, termasuk dalam bab munakahat atau dalam bab tentang masalah pernikahan. Karena sesungguhnya kita semua juga merasakan bahwa dalam sebuah akad pernikahan itu yang kita cari adalah kebahagiaan kita. Yang sumber kebahagiaan itu adalah Allah Jalla wa'ala dan syariatnya yang kita tegakkan. Sumber kebahagiaan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya yang beliau ajarkan. Lalu manakala kemudian kita membangun rumah tangga kita di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala kebahagiaan itu akan bisa kita dapatkan, akan bisa kita raih. Bagaimana cara kita merajut kebahagiaan tersebut? Dalam Islam, perkara akad nikah itu adalah perkara yang sangat penting. Dan itulah yang membedakan antara kehalalan dan keharaman.
bahwa akad nikah setelah seorang laki-laki memantapkan hatinya dengan memilih calon istrinya yang sudah ia lihat, yang sudah ia lamar, ia khitbah, sudah meminta izin kepada orang tua dari wanita yang akan dinikahinya, maka kemudian langkah berikutnya merajut kebahagiaan ini adalah dengan mensegerakan melakukan akdun nikah. Sehingga jarak antara nazar, melihat calon pasangan kita, calon istri kita, atau khitbah yaitu meminang, tidaklah terlalu lama, yang membuka kesempatan bagi mereka untuk pacaran yang diharamkan di dalam Islam. Dihalalkannya dengan akdun nikah, ya, di mana dalam akad nikah itu baik wali si anak perempuannya atau calon pengantin perempuannya dengan laki-laki yang akan menjadi menantunya atau yang akan menjadi pengantin laki-lakinya saling mengikat janji di hadapan Allah Jalla wa'ala dan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan para saksi yang ada, mengikat janji untuk menikah, membangun rumah tangga, yang kelak diharapkan dari akad nikah ini kebahagiaan yang sesungguhnya didapatkan dari keridhaan yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam proses akad nikah ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana syariat memberikan tuntunan. Karena ternyata banyak juga orang yang melakukan akad nikah lalu keluar dari jalur syariat. Ada yang menikah tanpa wali, ada yang akad nikah hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan bertemu berdua lalu kemudian akad untuk menikah, mereka berdua saja. Ada yang terkadang mereka melakukan kebohongan dengan mendatangkan dua saksi, yang dua saksi ini tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Ada juga yang mendatangkan wali, yang wali itu berbohong, padahal dia bukan walinya, wali palsu. Dan terkadang ada juga dalam sebuah akad nikah itu wali mujbirnya, ayah bagi si perempuannya atau pamannya atau saudara laki-lakinya, ada saudara perempuannya, ya, atau misalkan anak perempuannya masih ada tapi tidak digunakan sebagai wali, justru dia mengambil seorang ustadz untuk menjadi walinya, karena ustadz itu guru ngajinya, misalkan murabinya atau ketua majelis taklimnya, sehingga menganggap enteng makna perwalian di sini. Terkadang orang tua dari si perempuan atau pengantin perempuan ini tidak dianggap. Ini dianggap adalah murabinya atau guru ngajinya atau ketua majelis taklimnya atau tokoh masyarakatnya. Tentunya hal ini mesti diperhatikan bagaimana tuntunan syariat kita dalam melaksanakan akad pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena yang dicari adalah kebahagiaan di atas kehalalan yang syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Maka dalam akad nikah itu ada dua rukun yang harus dipenuhi oleh kita. Yang pertama ada al-ijab dan yang kedua adalah al-qabul. Ya, al-ijab itu penyerahan ayah dari si perempuan
ya kepada laki-laki yang akan menikahi putrinya. Itu ijab. Dan qabul adalah penerimaan seorang laki-laki ya dari penyerahan yang dilakukan oleh ayah ataupun wali dari si perempuan tersebut. Ya untuk menikahi putrinya dan mengambil tanggung jawabnya. Itu namanya qabul. Ijab dan qabul ini harus selalu ada dalam sebuah akad pernikahan. Dan biasanya ijab itu diungkapkan baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa yang lebih mudah difahami oleh kedua belah pihak dan juga oleh para saksi yang ada. Misalkan ijab, seorang ayah dari perempuan mengatakan, zawajtuka wa ankahtuka binti fulana bin fulan bil mahri, misalkan 5 gram min adh-dhahab naqdan, misalkan. Ya zawajtuka wa ankahtuka binti fulana, ya bin fulan binti fulan bil mahri 5 gram min adh-dhahab naqdan. Aku nikahkan dan aku kawinkan putri saya bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai, misalkan. Itu namanya ijab. Berarti seorang ayah dari anak perempuan ini, dia telah menyerahkan putrinya dikahi oleh seorang laki-laki. Lalu kemudian seorang laki-laki qabul, dia menerimanya. Ya. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur naqdan. Aku terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan, ya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itulah yang disebut dengan qabul. Nah, ijab dan qabul ini wajib ada karena itu menjadi rukun dalam sebuah akad pernikahan. Baik menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun bahasa Indonesia, atau barangkali bahasa yang difahami oleh kedua belah pihak dan juga oleh masyarakat yang ada. Wa yushtaratu li sihhatihi, untuk ijab dan qabul ini agar sah ijab dan qabulnya, maka disyaratkan yang pertama itu harus ada idznul wali. Harus ada izin dari wali si anak perempuannya. Harus, wajib. Ya, harus ada izin walinya. Bukan menikahkan dirinya, tidak. Perempuan datang kepada laki-laki, lalu kemudian ya nikahi aku, lalu kemudian iya aku terima nikahnya, udah selesai mereka berdua, tidak. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat 25, Allah berfirman, fankihuhunna bi'izni ahlihinna, nikahilah wanita-wanita itu dengan izin ya dari walinya, dari keluarganya dia. Ya, keluarga yang paling dekat dari seorang anak perempuan itu adalah ayahnya. Jika ayahnya ada, jika ayahnya tidak ada, maka pamannya. Jika pamannya enggak ada, ya mungkin kita bisa melihat ya saudaranya, saudara si perempuan ini, abangnya atau adiknya. Jika tidak ada juga, mungkin karena dia janda punya anak, maka anak laki-lakinya. Ya, jadi harus ada iznul wali. Dan dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha,
ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin lam yunkihhal waliyyu fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, ya, kita lihat, ayyuma imra'atin lam yunkihhal waliyyu, wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya batil. Fanikahuha batil, maka nikahnya batil. Fanikahuha batil, maka pernikahannya batil. Artinya apa? Tidak sah. Pernikahan tanpa izin dari wali, izin dari ayahnya. Jika ayah tidak ada, izin dari pamannya. Jika pamannya enggak ada, izin dari saudaranya atau dari anak laki-lakinya. Harus ada izin. Jika tidak ada izin, kata Rasul, fanikahuha batil. Dan Rasul mengulang hingga 3 kali. Pernikahannya itu batal. Ya, tidak sah pernikahannya. Ya. Fa in asobaha falaha mahruha bima asoba minha. Ya, apabila ia menikahinya, maka bagi wanita itu maharnya. Ya. Artinya baginya itu maharnya. Artinya harus ada mahar, mas kawin, yang diberikan seorang laki-laki sebagai hak dari seorang wanita yang akan dinikahi. Ya, maka falaha mahruha bima asoba minha. Ya, kalau dia sudah menggaulinya, apalagi sudah menggaulinya, maka wajib dia membayar maharnya, mas kawinnya. Fa in istajaru, apabila mereka berseteru, maka fasultanu waliyun man la waliya lahu. Ya, maka penguasa itu bisa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya, jadi di sini ulil amri, ya, pemerintah atau penghulu, pihak mencatat sipil, ya, maka dia statusnya, jika tidak ada wali, ya, sama sekali di dunia ini wanita ini hidup tanpa ada wali. Ayahnya wafat, pamannya nggak ada, saudara laki-lakinya nggak ada, yang ada perempuan misalkan. Tidak ada wali yang ia miliki di dunia ini. Maka apa? Walinya adalah sultan, penguasa, penghulu, pemerintah, ya, atau majelis hakim. Ya, fasultanu waliyun man la waliya lahu. Maka pemerintah itulah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Maknanya di sini, selama ada wali dia, selama masih memiliki, apalagi wali mujbir baginya, ada ayah, ada paman misalkan, maka mereka lah yang berhak menikahkan, ya, anak perempuannya atau saudara perempuannya ini. Jadi yang pertama harus ada syarat sahnya pernikahan, ya, dari rukun ijab qabul tadi adalah izin dari wali. Dan yang kedua kemudian hudhurus syuhud, harus menghadirkan 2 orang saksi. Ya, menghadirkan 2 orang saksi. Nah, saksi ini dari pihak laki-laki, ya, yang tahu betul siapa laki-laki yang akan menikah. Yang kedua dari saksi pihak perempuan, dan dia tahu betul si perempuannya ini siapa. Ya, bukan asal ambil. Ya, bukan asal ambil. Yang penting ada saksi 2 orang, tapi dua-duanya tidak kenal siapa yang mau disaksikan pernikahannya. Mungkin ada saksi bayaran, ya, yang hanya kenal di ruang makan atau di apa gitu, baru sekedar kenal, tapi nggak tahu rumahnya di mana, bagaimana akhlaknya, bagaimana kedua mempelai ini, laki dan perempuannya seperti apa. 2 orang saksi tidak mengetahui sama sekali. Ya, dan ini yang banyak terjadi, akal-akalan
mendatangkan dua saksi yang sama sekali saksi itu tidak paham sama sekali tentang, tidak kenal tentang pengantinnya siapa. Ya, maka di sini harus dipersaksikan dengan dua orang saksi. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Ya, jadi tidak sah pernikahan tanpa wali dan tanpa hadirnya dua orang saksi yang adil. Ya, saksi yang adil yang pertama tentunya muslim, karena orang kafir tidak bisa menjadi saksi atas akad pernikahan orang muslim, nggak bisa. Maka dia muslim, itu yang pertama. Yang kedua, dia berakal atau baligh. Ya, yang kedua adalah baligh. Saksi ini harus sudah baligh. Dan yang ketiga, berakal, tidak dalam keadaan terganggu jiwanya. Dan laki-laki tentunya, syahidai adlin, dua orang saksi yang adil. Inilah dua syarat yang utama untuk sahnya sebuah pernikahan. Ya, sehingga akad nikah itu betul-betul dilandasi dengan tuntunan syariat, ada ijab qabul, ada juga mas kawin yang disertakan. Ya, kemudian juga ada wali sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Dan juga ada dua orang saksi yang adil. Jadi bukan hanya akad mereka berdua saja, laki dan perempuan, atau asal ambil saksi. Ya, atau pernikahan tanpa wali. Ini tidak sah pernikahannya. Berkaitan dengan pribadi wanitanya, apakah wajib kita meminta izin kepada wanita yang akan dinikahkan ya oleh orang tuanya? Dikatakan, ya, idza kana la nikaha illa biwaliyin. Ya, apabila tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan izin walinya, dengan izin ya ayahnya, pamannya atau saudara laki-lakinya misalkan. Fa innahu yajibu 'alal wali, maka wajib atas seorang wali, atas orang tuanya tadi, isti'dzanu man fi walayatihi, meminta izin kepada wanita yang dalam perwaliannya itu. Ya, qabla zawaj, yaitu sebelum akad pernikahan itu dilangsungkan. Minta persetujuan terlebih dahulu, minta izin terlebih dahulu kepada putrinya atau kepada saudara perempuannya yang akan dinikahkan, di mana memang anak-anak perempuan ini atau saudara perempuannya ini dalam wilayah ya perwaliannya dia. Wala yajuzu lahu ijbarul mar'ati 'ala zawaji id lam tarda. Tidak boleh memaksakan seorang wanita ya anaknya atau saudara perempuannya 'ala zawaj untuk menikah illam tarda, jika wanita itu tidak ridha, tidak rela, tidak suka dia. Fa in aqada 'alaiha wa hiya ghairu radiyatin falaha faskhul aqdi. Apabila terjadi akad pernikahan atas seorang wanita padahal wanita yang akan dinikahkannya itu tidak ridha, maka bagi wanita ini ya itu terjadi kerusakan pada akadnya. Artinya tidak terjadi akad karena wanita yang dinikahkan ini tidak ridha, maka fasakh akadnya itu rusak.
Ya, hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamara, tidaklah al-ayyimu, yaitu wanita yang janda, dinikahkan hatta tustamara, sampai ditunggu perintahnya. Artinya sampai diminta ya izinnya, dimintai pendapatnya. Ya. La tunkahul ayyimu hatta tustamara. Seorang janda tidaklah dinikahkan oleh walinya tadi itu sampai janda ini diminta apa? Ya, diminta perintahnya atau diminta pendapatnya. Wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dzana, dan anak perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sampai diminta persetujuannya atau izinnya. Ya, jadi kalau yang janda itu sampai orang tua diminta kapan kamu menikah. Ya. Bagaimana kamu kalau bapak menikahkan dengan fulan? Dimintain pendapatnya. Begitu juga kalau misalnya kepada anak gadis diminta izinnya. Ya, bapak minta izin kepada kamu, apakah kamu mau menikah dengan si fulana? Ya, seperti itu. Minta izinnya. Tapi semuanya dua-duanya dalam hadis ini, ya, yang meminta pendapatnya atau meminta izinnya itu adalah walinya. Menandakan bahwa pernikahan baik janda maupun gadis ini harus dengan walinya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa idhnuha? Bagaimana kita tahu anak gadis yang masih malu itu, kita tahu bahwa dia mengizinkan, dia memberikan persetujuan untuk menikah? Qala, maka kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, antaskuta, anak gadis ini dia akan diam. Ya, anak gadis ini akan diam. Dan dalam riwayat yang lain bahwa diamnya itu adalah persetujuannya. Ya, meskipun ya kita dapati di zaman seperti saat ini, ya, itu dengan pergaulan yang cukup bebas, dan pada saat di mana akhlak malu itu sudah mulai menipis dari umat ini, tidak sebagaimana wanita-wanita di zaman keemasan Islam, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman di mana para ulama terdahulu itu sangat kokoh berpegang teguh dengan syariat agama Allah. Mereka menjaga anak-anak perempuan mereka, sehingga anak perempuan mereka memiliki akhlak malu, dididik dengan agama yang benar. Sehingga ketika dia mau menikah itu, ya dia betul-betul ya dicarikan oleh ayahnya. Lalu kemudian ayahnya dengan penuh adab, dia meminta izin ya kepada anak gadisnya. Ada laki-laki yang datang kepada ayah, dia adalah putra si fulan, dia akhlaknya seperti ini, dia agamanya seperti ini. Bagaimana kamu? Apakah kamu sudah siap untuk menikah atau belum? Ya, itu zaman dahulu. Nah, gerakan emansipasi wanita saat ini berusaha menutupi keadaan seperti ini dengan cara mengeluarkan anak-anak gadis kita dari rumah-rumah kita sehingga hilang rasa malunya. Ini yang terjadi sebenarnya, kemerosotan moral di negeri kita saat ini berkaitan dengan pergaulan yang sangat bebas, di mana anak-anak perempuan kita tidak lagi memiliki akhlak malu. Dan hal inilah yang harus dijaga oleh kita sebagai orang tua. Dalam riwayat yang lain di sini dikatakan, ya dari Khansa binti Khuddam al-Ansariyah
radhiyallahu anha anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun, bahwasanya ayahnya dia yaitu Khansa binti Khudam al-Ansariyah zawwajaha menikahkan dirinya wa hiya thayyibun, dan dia itu janda pada saat itu. Fakarihat dzalika, dan janda ini tidak suka dengan laki-laki yang didatangkan oleh ayahnya. Dia tidak suka, padahal dia janda. Ketika ayahnya menikahkan dirinya dengan laki-laki, yang laki-laki ini tidak disukai oleh janda ini. Maka apa? Janda ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Maka beliau menolak pernikahannya. Ya, lihat bahwa ya wanita yang janda pun tetap di sini dinikahkan oleh walinya, tapi harus tustamar, harus dimintai pendapatnya terlebih dahulu, jangan dipaksa. Ya. Tapi bukan berarti bahwa hadis ini kemudian difahami bahwa wanita janda boleh menikahkan dirinya tanpa persetujuan walinya, sehingga langsung dia nikah tanpa seorang wali. Bukan itu maksudnya. Karena dalam hadis ini anna abaha zawwaja, bahwa ayahnya menikahkannya. Berarti ayahnya menjadi walinya, hanya saja ayahnya tidak minta pendapat terlebih dahulu kepada yang putrinya yang janda ini. Langsung menikahkan begitu, fakarihat. Ya, anak perempuannya yang dia yang janda ini dia menolaknya. Apa karena benci dan tidak suka dia dengan laki-laki ini. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada nikahaha, maka kembalikanlah pernikahannya. Artinya tidak jadi nikah. Wa an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran, ada seorang wanita gadis atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakarat lahu, dan ia menyebutkan kepada Rasul. Apa yang dia sampaikan kepada Rasul? Ya, fadzakarat lahu, dia menyampaikan kepada Rasul anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun, bahwasanya ayahnya menikahkan dirinya itu padahal dia sendiri tidak suka dengan laki-laki ini. Ini gadis. Ada seorang gadis datang kepada Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan bahwa bapaknya telah menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki, wa hiya karihatun, sedangkan dia ini tidak suka dengan laki-laki yang dinikahkan oleh ayahnya kepada dirinya. Fa khayyarahan Nabi, maka Nabi memberikan pilihan kebebasan kepada anak gadis ini. Artinya boleh lanjut pernikahannya atau boleh ditolak pernikahannya. Maka di sini ini harus apa? Tusta'dzan, harus diminta izinnya terlebih dahulu. Ya. Dan di sini dua-duanya baik janda maupun gadis harus dengan walinya. Tidak boleh dia menikahkan seorang janda, dia menikahkan dirinya sendiri. Kalau kemudian sudah disepakati, rukun pernikahannya sudah terpenuhi, syarat sahnya sebuah akad nikah juga itu sudah terpenuhi, maka barulah kemudian saat setelah itu dilanjutkan dengan proses akad nikah. Ya, proses akad nikah. Dan dalam proses akad nikah ini disunnahkan sebelum akad nikah itu ada khutbatun nikah. Ada khutbah pernikahan. Tustahabbul khutbatu baina yadayil aqdi wa hiya allati tusamma khutbatal hajati. Disunnahkan khutbah nikah ya di saat akad akan berlangsung, yang disebut dengan khutbatul hajah. Ya, khutbah hajah. Dan ini yang terkadang banyak ditinggalkan. Sunnah ini banyak ditinggalkan. Bahkan kemudian diganti dengan yang sebenarnya sama sekali tidak termasuk dalam bagian daripada sebuah sunnah pernikahan, yaitu tausiah pernikahan. Ya, khutbah nikah dengan tausiah pernikahan itu berbeda.
Ya. Khutbah nikah dengan tausiah atau mau'idhah hasanah, orang kita menyebut, ya itu berbeda. Tausiah pernikahan tidak selalu ada dan tidak selalu juga harus. Karena barangkali sekarang ini juga untuk pasangan suami istri atau calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan, ya, itu sudah mempersiapkan dirinya. Dia sudah belajar bagaimana membangun rumah tangga yang baik, ya, bagaimana kemudian dia juga mendapatkan pembekalan dari pemerintah melalui kantor urusan agama. Kadang dipanggil dua-duanya, diberikan pembekalan, ya, nasihat-nasihat yang baik. Ya, maka pada saat akad nikah itu yang disunnahkan untuk disampaikan itu adalah khutbah pernikahannya. Walafduha, dan lafaz khutbah nikah ini adalah dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dibacakan surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutkan lagi surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dilanjutkan lagi surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian dilanjutkan amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap perkara agama yang diadakan itu adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini namanya khutbatu al-hajah sampai kalimat ini. Ini disebut khutbatul hajah. Barulah kemudian setelah itu langsung walinya mengakadkan pernikahan tersebut. Zawajtuka wa ankahtuka binti fulana binti fulan, ya, bimahri, ya, 5 gram minadz-dzahab naqdan. Lalu kemudian diterima oleh pengantin laki-lakinya, qabiltu tazwijaha wa nikahaha, ya, fulanah binti fulan bil mahril madhkur naqdan. Nah, itu akad pernikahan. Ya, lalu kemudian saksi menyaksikan, 2 orang saksi yang sangat kenal dengan calon pengantin laki-lakinya, 1 saksi yang kenal benar dengan calon perempuannya, mereka, ya, memberikan kesaksian sah pernikahan tersebut. Ya. Terkadang di kita, ya, sesuatu yang tidak disunnahkan itu seakan-akan bagian daripada syariat. Ya, seperti diajak untuk beristighfar, diajak untuk membaca syahadat. Kayak orang mau masuk ke dalam agama Islam padahal dia muslim. Ya. Apa kata pengulunya? Ya, dia mengatakan, ayo pengantin laki dan pengantin perempuan, ucapkan bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla, terus seperti itu. Kemudian istighfar, astagfirullah, astagfirullah, lainnya. Khutbatul hajahnya tidak dibacakan. Padahal ini merupakan sunnah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, beristighfar, seorang muslim setiap saatnya sudah beristighfar. Dalam sholat juga bersyahadat setiap harinya. Ya. Lalu kira-kira apa manfaatnya?
Bukan berarti bahwa kalimat syahadat itu tidak manfaatnya. Seorang muslim dia bersyahadat setiap kali sholat pun dia. Dalam tasyahud ada syahadat. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ya, dalam beristighfar setiap kali habis sholat pun kita beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Nah, disinilah kemudian seakan-akan kita ya mendapati ya bahwa prosesi akad nikah itu sesuatu yang kayaknya seremonial yang harus dijalanin, ada sungkeman, ada minta izin terlebih dahulu. Kan izin itu sebelumnya. Enggak mungkin terjadi akad kecuali sudah mendapatkan izin. Si putrinya itu sudah minta walinya sudah minta izin kepada putrinya, dan anak perempuannya, anak gadisnya sudah mengizinkan ayahnya. Maka itulah dibuatkan tenda, kemudian ditetapkan hari pernikahannya gitu ya. Tiba-tiba ya ada penghulunya datang lalu minta izin terlebih dahulu. Ya. Lalu kemudian dibacakan teksnya. Ya, itu kayak drama, kayak sandiwara gitu ya. Buat seperti itu. Jadi inilah saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ini dikatakan sebagai sebuah kritikan kepada saudara kita dari para penghulu, ya cobalah kita kembali kepada ya apa yang disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buatlah akad nikah ini yaitu sesuatu yang syar'i, sesuatu yang tidak bercampur dengan perkara-perkara yang kita tidak mendapatinya. Ya, contoh dari Rasul, para sahabat, tabi'in, para ulama. Ya, khutbatul hajah disampaikan, lalu walinya kemudian ya, menikahkan kepada si pengantin laki-lakinya langsung. Ya, dan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Nah, setelah akad nikah selesai, barulah kemudian disunnahkan bagi kita mengucapkan selamat pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menghadiri sebuah akad pernikahan, lalu beliau memanjatkan doa ya atau mengucapkan ucapan selamat kepada orang yang baru nikah. Qala, beliau mendoakannya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian, semoga Allah memberkahi pernikahan kalian, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Ya, atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, ini disunahkan bagi kita. Ya, bukan mendengarkan guyonan ataupun lelucuan. Terkadang dalam sebuah proses akad pernikahan itu seakan-akan akad pernikahan itu seremonial yang harus ada lucunya. Ya, harus ada lucunya. Nah, inilah yang mesti diperhatikan oleh kita semuanya. Lalu kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah as-sadaq atau al-mahru, yaitu masalah mas kawin. Ya, masalah mas kawin. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 tentang masalah mas kawin ini. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Ya, berikanlah kepada wanita itu ya, itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan dari seorang laki-laki yang menikahinya. Ya, berikanlah mas kawin kepada mereka. Ya. Artinya sebagai bentuk pemberian yang memang itu menjadi hak seorang wanita yang telah dinikahinya. Yang fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Tapi apabila wanita itu kemudian ya berbagi dari mas kawin ini kepada kalian, yaitu kepada para suami mereka, ya dia mau berbagi dari sesuatu yang telah menjadi haknya itu dalam mas kawin tersebut, maka boleh fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah dari mas kawin tersebut ya dengan baik. Artinya bahwa
Fas-sadaqu haqqul mar'ati 'ala ar-rajuli. Mas kawin itu hak mutlak bagi seorang istri dari seorang suami. Wa huwa milkun laha. Mahar ini adalah miliknya. La yahillu li ahadin aban kana aw ghairahu an ya'khudha minhu syai'an. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang pun, baik bapaknya atau suaminya atau abangnya atau adiknya, an ya'khudha minhu syai'an, mengambil sesuatu dari mas kawin. Tidak boleh. Illa, kecuali apa? Idza tabatil mar'atu nafsan bihadzal akhdi, kecuali memang si wanita ini, pengantin perempuan ini, ya, dia memberikan penuh kerelaan. Ya, mas kawin yang sudah diterima ini lalu mungkin dia bagi kepada ayahnya atau dibagi kepada adiknya misalkan. Ya boleh-boleh saja. Nah, di kita terkadang permasalahan mas kawin itu ya kemudian menjadi sesuatu yang apa? Ya sesuatu yang suaminya itu marah. Itu mas kawin kan saya berikan kepada kamu. Cincin itu saya berikan kepada kamu. Kalung itu saya berikan pada kamu. Kenapa kamu lepas? Kenapa kamu jual? Kenapa kamu ini? Itu tidak menghormati akad pernikahan. Ini suami salah. Seperti ini. Mas kawin itu haknya perempuan. Ya, haknya perempuan. Mau dia jual, mau dia sedekahkan, mau dia hibahkan, itu mutlak miliknya. Ya, bukan berarti bahwa cincin yang sudah diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang istri kepada saat akad nikah, seorang suami itu harus dipakai seumur hidup sampai pernikahan. Ya, harganya nanti bisa hilang. Ya. Jadi itu hak mutlak milik si istri. Walam taj'al asy-syari'atu haddan liqillatihi wala likasratihi. Syariat tidak menetapkan sedikit maupun banyaknya batasan dari mas kawin. Sedikitnya berapa, banyaknya berapa, syariat tidak menetapkan hal ini. Lakin hassat ala takhfifil muhur wa adamil mughalati fiha. Akan tetapi syariat hanya menganjurkan untuk meringankan mas kawin itu. Jangan mahal-mahal mas kawin itu. Kenapa? Taisiran li amaliyatiz zawaj, memberikan kemudahan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Wa hatta la yu'ridu anhu syababu li kasrati mu'natihi, agar para pemuda itu dia tidak menjauh dari pernikahan karena beratnya menyiapkan mahar. Ya. Ada di sebagian wilayah misalkan dia menetapkan mas kawin itu harus satu rumah, ya, dan satu kendaraan. Maka anak muda yang akan menikah yang barangkali baru mau bekerja dihadapkan dengan apa? Harus satu rumah milik apa itu di atas namakan istrinya, satu mobil harus atas namakan istrinya, kendaraan atau motor misalkan. Maka biaya pernikahan atau biaya mas kawin ini yang mahal itulah yang pada akhirnya membuat para pemuda yang tadinya sudah siap menikah, maka kemudian dia mundur karena mahalnya apa? Mas kawin. Pada rumah belum punya, maka bisa sewa terlebih dahulu. Ya kendaraan mungkin mobil belum ada, ya baru motor nggak ada, baru sepeda misalnya, atau jalan kaki terlebih dahulu. Ya berikan kemudahan, mungkin hanya dengan cincin 10 gram atau 15 gram, itu mungkin sesuatu yang mudah. Ya jangan mempersulit. Ya, inilah dalam masalah banyak dalil-dalil yang berkenaan dengan berapa sebenarnya mas kawin. Jadi syariat tidak menetapkan jumlah sedikitnya, jumlah banyaknya bagi yang tidak mampu sama sekali. Bahkan dalam hadis itu, ya, ketika Rasul bertanya kepada seorang laki-laki, ya, hal indaka min syai', apakah kamu punya sesuatu untuk diberikan sebagai mas kawin? Laki-laki itu mengatakan, la, aku tidak punya apa-apa ya Rasul. Idhab fatlub walau khataman min hadid. Pergi kamu dan cari mas kawin itu meskipun itu apa? Khatam, yaitu cincin dari besi. Ya, meskipun hanya itu, cari gitu. Ini bagi orang yang sama sekali itu apa? Mungkin di dunia ini nggak punya apa-apa lagi gitu.
Ya. Karena kita tahu bahwa cincin dari besi ya itu tidak punya nilai misalkan. Ya, misal kita lihat misalkan ada emas, ada perak, ada kuningan, ada tembaga, mungkin ada besi, ada ya kalau sekarang mungkin ada baja, ada apa gitu ya. Ya. Coba mas kawin yang itu, yang paling ini, yang paling ringan. Tapi tentunya itu bagi orang yang bagi orang yang tidak memiliki sesuatu apa-apa, mungkin ada sesuatu yang diberikan, meskipun hanya itu. Akan tetapi, bagi orang yang memang pada kewajaran, di sini ada kewajaran yang harus kepatutan, aspek kepatutan, kewajaran yang harus diperhatikan oleh kita. Ya, mungkin saat ini tuh emas bukanlah sesuatu barang yang terlalu mahal, itu bisa dijangkau, ada 5 gram misalkan, atau ada 10 gram, 15 gram, 20 gram, barangkali itu sesuatu yang tidaklah berlebihan. Ya, jika dibandingkan harus menyediakan satu rumah, satu kendaraan mobil, misalkan kan itu berlebihan. Ya. Jadi bagi orang yang tidak memiliki sama sekali harta atau apa, ya dia tetap harus ada maharnya, berikan kepada calon istrinya ini, diberikan sesuatu, meskipun itu nilainya sangat-sangat sedikit, tapi tetap harus ada yang diberikan. Wa yajuzu ta'jilus sadaqi kullihi wa ta'khiruhu kullihi. Boleh mensegerakan mas kawin itu pada saat akad, memang langsung diberikan pada saat itu, atau boleh mengakhirkannya. Ya. Atau apa? Ta'jilu ba'dihi wa ta'jilu ba'dihi. Mensegerakan sebagian daripada mas kawin dan juga mengakhirkan sebagian yang lainnya. Misalkan apa? Dia 10 gram emas. Pada saat akad dia baru ada 5 gram, maka 5 gram dia berikan nakdan, ya, cash, ya, kontan, 5 gramnya lagi dainan, hutang. Ya, jika memang itu yang disepakati. Ya. Fa in dakhala biha wa lam yu'tiha syai'an jaza. Apabila dia sudah menikah lalu sudah berhubungan suami istri dan mas kawin belum juga diberikan karena memang tidak ada dia, maka tidak mengapa. Tetap pernikahannya sah, tapi apa? Wajaba alaihi laha mahrul misli. Artinya tetap berkewajiban. Ya, harus diupayakan terus. Ya. Karena kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, ahaqqu ma awfaitum minasyuruti antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Ya. Jadi sesuatu yang wajib dari sebuah syarat pernikahan, syarat sahnya sebuah pernikahan yang harus dipenuhi oleh kalian para laki-laki itu adalah apa yang membuat ya kemaluan wanita itu halal bagi kalian, yaitu mas kawinnya. Itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Bagaimana apabila ya seorang suami meninggal setelah akad dan belum berhubungan suami istri, akadnya sudah selesai, belum hubungan suami istri, apakah wajib bagi laki-laki ini tetap memberikan mas kawin kepadanya? Fa in mata az-zawju ba'dal aqdi wa qabla al-dukhuli falil mar'ati al-mahru kamila. Ya, apabila seorang suami meninggal ya setelah akad dan sebelum bercampur, falil mar'ati al-mahru kamila, maka bagi wanita tetap mendapatkan mas kawin secara sempurna. Ya, ini berdasarkan hadis ya yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah serta Imam An-Nasa'i. Nah, inilah ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain, ya, merajut keberkahan, kebahagiaan melalui akdun nikah, melalui akad pernikahan, yaitu di sini adalah dengan apa? Dengan istiqamah mengikuti syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ngada, tidak menyimpang dari syariat. Karena penyimpangan kita terhadap syariat, apalagi dalam proses akad pernikahan, itu akan membawa kesengsaraan dalam hidup kita. Adapun ikhwatal iman,
tercatat misalkan di catatan sipil, di KUA ya dan yang lain, ini adalah aspek legalitas yang memang diusahakan tetap ada ya sebagai bentuk kita ketaatan kepada ulil amri, diusahakan. Tapi bukan berarti tidak sah pernikahan yang tidak tercatat dengan sipil. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan atas penjelasan tadi dari Ustadz, yaitu penjelasan dari kitab Al-Wajiz fi Qis Sunnah Al-Kitab wal Kitab Al-Aziz dengan tema merajut kebahagiaan bersama akad nikah. Tapi Ustadz, tapi para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0811-9007-912. Teman bagi para pemirsa juga bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat atau WhatsApp dengan nomor 0811-9007-913. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan tentang mahar kepada istri berupa ayat-ayat Al-Quran. Taib. Para jamaah sekalian, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mahar dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim? Pertanyaannya, apakah diperbolehkan hal itu? Kita membacakan ayat-ayat Allah Jalla wa Ala sebagai mas kawin atau sebagai mahar. Apakah ada dalilnya? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Yaitu kelanjutan daripada hadis yang tadi kita sampaikan, yaitu hadis dari Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ketika Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata, "Inni la fil qaumi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, sesungguhnya aku pernah berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, id qamat imra'atun. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha qad wahabat nafsaha lak." Artinya dia sudah menghibahkan dirinya untuk minta dinikahi. Ya. Maka bagaimana pendapatmu? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab terus sampai kemudian datang seorang laki-laki. Dalam riwayat yang lain, setelah 3 kali menghibahkan dirinya, ya menawarkan dirinya untuk minta dinikahi oleh Rasul, sampai kemudian apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkeinginan menikahinya. Faqama rajulun, lalu ada datang seorang laki-laki. Berdiri seorang laki-laki di sisi Rasul. Faqala, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, ankihniha, nikahkan aku dengannya." Qala, lalu Rasul bertanya, "Hal indaka min syai', apakah kamu punya sesuatu untuk mas kawinnya?" Qala la, dia mengatakan tidak. Qala idhab fatlub walau hutaman min khadid. Ya. Coba kamu pergi cari dulu, meskipun kamu mendapati apa? Mendapati cincin dari besi. Fadhahaba wa talaba. Dia pergi lalu kemudian dia pun mencari. Summa jaa, kemudian datang lagi, faqala ma wajadtu syai'an wala khataman min hadid. Laki-laki mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu apapun untuk mas kawin ini, meskipun cincin dari besi aku tidak mendapatkannya." Qala, apa kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam? "Hal ma'aka minal Qur'ani syai'?" Apakah kamu punya sesuatu dari ayat Al-Quran ini? Qala ma'iya suratu kadha wa suratu kadha. Ya, bersamaku, aku punya hafalan ya surat ini dan surat-surat ini. Qala idhab, pergilah, faqad ankahtu kaha bima ma'aka minal Qur'an. Ya. Artinya apa? Aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi kamu bacakan atau yang kamu hafalkan tadi. Nah, hadis ini tentunya harus difahami oleh kita bahwa ya, ayat Al-Quran yang dimaksudkan di sini oleh Rasul kita mulia sallallahu alaihi wasallam
Ya, karena ini juga dari hasil usaha. Orang menghafal Al-Quran itu juga berat. Ya, orang menghafal Al-Quran itu berat. Bukan malah kemudian merendahkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya. Dan ini juga setelah dijelaskan apakah punya sesuatu kamu untuk dijadikan mas kawin. Ya, artinya sudah ada rentetannya, itu banyak urutannya. Jadi kalau pada saat itu misalkan laki-laki mengatakan, iya saya punya unta, maka kata Rasul, berikanlah unta itu untuk pernikahan. Kalau dia mengatakan saya punya sekian ekor sapi, maka mungkin Rasulullah mengatakan, ya berikan itu. Karena yang datang ini laki-laki yang miskin, laki-laki yang ini, tapi Al-Quran itu, ya ayat Al-Quran itu paling tidak itu di akhir ini bukan untuk merendahkan ayat Al-Quran, akan tapi justru Al-Quran mengangkat derajat seseorang, ya mengangkat derajat seseorang, dan itu menunjukkan kesolehan seorang laki-laki ini. Dia miskin dari dunia, tapi dia punya kekayaan dari apa? Dari nilai ibadahnya, nilai akhiratnya. Dia punya apa? Hafalan Al-Quran, dia punya pemahaman agama yang baik misalkan. Ya mungkin dia miskin secara harta, tapi kalau kita dapati pada hadis ini tentunya bahwa mas kawin yang dimaksudkan dalam fikih kita itu, dalam syariat kita, hendaknya sesuatu yang dimiliki, yang nantinya dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh seorang wanita. Kan tadi dikatakan wahuwa milkun laha. Mas kawin itu menjadi milik bagi wanita ini. Kalau ayat Al-Quran dibacakan, apa yang menjadi milik bagi wanita tersebut? Ya kan? Padahal hafalan orang juga, hafalan si laki-laki ini juga bisa lupa saja. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin hafalan para sahabat sangat kuat. Tapi laki-laki sekarang mungkin, ya kalau saya mau nikah dengan wanita, pokoknya dengan surat Ar-Rahman hafalannya. Lalu apa? Pada saat akad dia hafal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, misalnya alamahul bayan. Dia hafal. Dengan dinadakan misalkan. Ya. Tapi kemudian sepekan dia tidak murojaah, kan bisa lupa dia. Jadi tidak ada lagi hafalan padanya, dan tidak ada lagi yang bisa diperdengarkan oleh seorang istri dari hafalannya. Mas kawinnya mana jadinya? Nah, dari sinilah ikhwatul iman a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi konteksnya di sini berbeda. Pernyataan pada saat itu berbeda. Meskipun diperbolehkan, tapi ini yang diupayakan pertama kali adalah mas kawin itu sesuatu yang memiliki kepemilikan bagi seorang wanita. Di antaranya adalah dari harta benda yang memang kelak kalau misalkan tiba-tiba, ya seperti tadi misalkan wanita baru saja dinikahi oleh seorang laki-laki, lalu kemudian tiba-tiba laki-laki ini dia meninggal atau bercerai, lalu kemudian ada pegangan. Ada sesuatu yang berharga yang bisa dijadikan sebagai bekal hidupnya dia, seorang wanita ini. Ya mungkin dia emas, mungkin dia uang, ya mungkin kendaraan, mungkin juga rumah gitu ya. Hal-hal seperti itu ya. Baik, demikian. Allahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Kemal di Cikarang. Sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah sebenarnya tugas penghulu di akad nikah? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, apakah yang menyampaikan khutbah nikah harus seorang ustadz atau penghulu atau wali nikah? Jazakumullah khair. Yang pertama, bahwa kita ini hidup di negara yang dalam bahasa kita sering disebut, kita ini hidup di negara yang ada hukumnya, ada payung hukumnya, bahwa pernikahan itu ya di bawah Kementerian Agama, lalu di sana ada satu urusan, satu dinas yang memang mengurusi perkara ini, sehingga dia tercatat ya sebagai warga negara kita, dan dia tercatat dalam sebuah pernikahan, sehingga surat-surat yang ada, buku pernikahan yang ada itu bisa menjadi bukti. Ya, di saat ini memang ini sangat diperlukan. Ketika kesolehan itu sesuatu yang sangat mahal, gitu ya.
seorang laki-laki yang bertanggung jawab itu adalah sangatlah mahal untuk saat ini. Ya, karena jauhnya mereka dari pemahaman agama yang hak ini. Sehingga banyak kalau tidak didukung oleh aspek legalitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita khawatir bermunculan kezaliman-kezaliman yang terjadi kepada kaum wanita-wanita muslimah. Dan ini yang pemerintah tidak mau. Maka pemerintah menetapkan tetap harus ada surat menyurat secara aspek legalitasnya. Lalu kemudian diutuslah pada setiap kecamatan itu ada kantor urusan agama. Yang itu mengurusi untuk sebuah pernikahan, ya dicatat ya dengan nanti di sana, lalu kemudian ada ya diterbitkan satu buku nikah ya, dan itu menjadi pegangan masing-masing bahwa kalau terjadi sesuatu memang mereka sudah ada bukti pernikahannya ya, dan ini adalah kemaslahatan yang luar biasa. Kemaslahatan yang harus diakui di dalam agama Islam ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Sama sebagaimana kita punya kendaraan, ada surat izin mengemudinya, ada surat-suratnya. Sama dengan kita punya tanah, ada kepemilikan rumahnya, kepemilikan tanahnya, sertifikat tanah, AJB, dan yang lain-lain. Maka hal ini namanya kemaslahatan yang terus bisa berkembang, dan ini menjadi kebaikan. Sebagai bentuk pengakuan atas kepemilikan kita. Maka begitu juga di sini. Nah, penghulu tugasnya itu adalah mencatat. Ya. Mencatat ya, dia adalah orang pemerintah yang telah ditetapkan secara sah ya oleh pemerintah untuk mencatat proses pernikahan laki dan perempuan ini. Ya, resmi ini dari pemerintah, dan tugasnya itu adalah mencatatkan sipil, menerbitkan menerbitkan buku pernikahan, dan ini kemaslahatan yang luar biasa. Dan kita seorang muslim tidak boleh alergi terhadap masalah seperti ini, karena ini kemaslahatan yang luar biasa ya. Tapi apakah misalkan penghulu boleh menikahkan atau tidak, Ustadz? Ya, jika kemudian walinya ya dia ingin mewakilkan, walinya ada di situ, tapi karena takut grogi, kemudian akhirnya juga mungkin lisannya agak sulit berbicara pada saat itu karena terharu dan yang lainnya gitu ya. Akhirnya biasanya dia Pak penghulu minta wakilkan. Maka nanti ada akad perwakilan. Ya, jadi diwakilkan. Tapi bagi misalkan wali yang dia sudah orang tua yang sudah faham, ya sudah biasa dia menikahkan misalkan, maka kemungkinan yang menikahkan yang lebih berhak menikahkan itu adalah ayahnya atau pamannya atau saudara laki-lakinya. Begitu juga dalam khutbah nikah, apakah boleh penghulu yang membaca atau harus ustadz atau justru walinya? Walinya juga boleh. Ya, sebelum akad itu walinya membacakan khutbah nikahnya. Kalau dia nggak bisa, boleh diserahkan kepada ya ustadz yang dia kenal di situ, atau kepada penghulu juga boleh, gitu ya, tidak mengapa. Intinya itu ada bagian daripada sunnah bahwa ada khutbah nikah sebelum akad pernikahannya. Ya, demikian. Allahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya ada penelpon yang masuk. Oh, terputus. Tapi Ustaz, kita pertanyaan terakhir Ustaz pada pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bila suami istri masuk Islam, apakah wajib mengulang akad nikahnya, Ustaz? Ustaz. Gimana? Ulangi. Bila suami istri masuk Islam, apakah wajib mengulang akad nikah sebelumnya, Ustaz? Baik. Ya, jika memang keduanya itu awalnya dia bukan muslim, ya suaminya bukan muslim, ya kemudian perempuannya juga dia bukan muslim, lalu kemudian memang pada saat mereka menikah tidak ada syarat mereka harus harus beragama Islam terlebih dahulu, kan gitu. Ya, dia menikah dengan syariat yang sebelumnya. Lalu kemudian ketika dia dua-duanya mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, ya, lalu kemudian mereka dua-duanya masuk ke dalam agama Islam, maka kita katakan bahwa
keislaman mereka berdua itu telah menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Ya, jadi ketika mereka syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, keduanya seperti itu, ya maka itu secara otomatis mengikuti semua perkara yang lainnya, salatnya, zakatnya, pernikahannya, dan yang itu sudah tetap berlanjut, itu sah. Ya, berbeda dengan misalkan kasusnya ketika kasusnya itu adalah misalkan pertama wanitanya misalkan ahlul kitab. Ya, wanitanya itu Yahudi maupun Nasrani. Suaminya awalnya Muslim. Ya. Maka kan kemudian dia menikah. Ya, ketika menikah, ya, wanita ini kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya, wanita ini masuk ke dalam agama Islam dalam pernikahannya. Apakah akad nikah lagi? Jawabannya juga tidak. Karena memang pernikahan sebelumnya juga sudah sah. Gitu ya. Pernikahan sebelumnya sudah sah. Yang tidak sah itu adalah apa? Kalau misalkan wanitanya itu muslimah, laki-lakinya itu bukan muslim, maka itu tidak sah pernikahannya. Ya, maka ketika mereka itu pengen laki-lakinya itu akhirnya masuk ke dalam agama Islam, maka wajib mengulang, karena sebenarnya tadinya pernikahannya itu tidak sah. Ya, pernikahannya tidak sah. Ya, taib wallahu taala a'lam, itulah yang bisa saya sampaikan. Para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah pembahasan kita meraih kebahagiaan dengan merajut kebahagiaan dengan pernikahan, dengan akad pernikahan ini di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, ya, bahwa bekali kebahagiaan kita dalam membangun rumah tangga ini dengan mendekatkan diri kita kepada agama Allah Jalla wa'ala, dengan berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat-syariat Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya adalah sumber kebahagiaan kita. Sekecil apapun ibadah kita, termasuk pernikahan kita, harus didasari dengan syariat agama Allah yang hak, dan tidak ada syariat agama ini yang untuk memperburuk keadaan kita kaum muslimin. Pasti syariat ini mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk umatnya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan juga pada Ustaz yang sudah menjawab permasalahan dan memberikan ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat dan bisa mengantarkan kita ke surga Allah insyaallah. Tapi para pemirsa Hasan TV, insyaallah demikianlah pertemuan kita pada kali ini, dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada pekan depan, yaitu pada Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Dan jazakumullah khairan juga pada para pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyaksikan program-program Hasan TV khususnya pada pagi hari ini. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila sepanjang pertemuan berlangsung ada beberapa kesalahan mungkin, dan kami tutup kajian pertemuan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.